Halo, perkenalkan saya dengan Dr. Bernard Partogu, spesialis urologi. Saya berpraktek di Rumah Sakit Jantung Diagram. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang batu saluran kemih, mulai dari gejala, kemudian penyebab, kemudian pemeriksaan penunjang, tata laksana, dan pencegahannya. Batu saluran kemih adalah batu yang terbentuk di saluran kemih, mulai dari ginjal, ureter, buli, dan uretra. Batu saluran kemih terbentuk karena endapan garam dan mineral yang terdapat di urin, yang awalnya mungkin terbentuk kristal, lalu makin lama makin mengikat kristal yang lain, lalu membentuk batu dan membentuk inti batu dan lama-kelamaan menjadi batu. Oke, faktor risiko dari batu saluran kemih itu ada dua. Yang pertama itu faktor intrinsik atau dari dalam, yaitu pertama keturunan. Jika orang yang memiliki orang tua dengan riwayat batu saluran kemih, tentunya dia akan memiliki peluang untuk terbentuknya batu saluran kemih 50% daripada orang yang orang tuanya tidak pernah ada riwayat batu saluran kemih. Kemudian yang kedua yaitu jenis kelamin, di mana laki-laki risiko pembentukan batu saluran kemihnya 3:1 dibandingkan perempuan. Kemudian yang ketiga adalah usia, di mana usia tertinggi yaitu di antara usia 30-50 tahun. Kemudian faktor kedua yang lainnya itu faktor ekstrinsik atau dari luar. Itu berbagai macam, mulai dari geografis, misalnya dia tinggal di daerah pegunungan atau pinggir pantai, kemudian di daerah yang iklimnya panas, kemudian dia kurang bergerak karena pekerjaan, sering duduk, kemudian pekerjaan yang sering terpapar panas, terus kurang konsumsi minum, terus pola diet seperti diet tinggi garam, tinggi purin, kemudian kurangnya banyak aktivitas fisik dan olahraga, kemudian sering minum minuman yang bersoda atau berwarna. Gejala dan pemeriksaan dari batu saluran kemih, yaitu gejalanya dimulai dari bervariasi, bisa dari ringan sampai berat. Kalau ringan itu bisa nyeri pinggang, hilang timbul, atau nyeri kolik yang hebat, menjalar dari pinggang sampai menjalar ke bawah, ke lipat paha, kemudian bisa demam, menggigil, mual muntah, kencing merah, dan jika disertai infeksi bisa demam. Jika batunya bisa menyebabkan obstruksi, bisa menyebabkan sampai gagal ginjal. Kemudian pemeriksaan apa saja yang dilakukan untuk mendukung diagnosis batu saluran kemih. Yang pertama, setelah amnesis kita lakukan pemeriksaan fisik. Kita lakukan pemeriksaan fisik di daerah pinggang dan sampai di daerah lipat paha sampai ke kemaluan. Kemudian adakah kelainan, kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang, mulai dari pemeriksaan darah untuk lihat ada leukosit, tanda infeksi, kemudian pemeriksaan fungsi ginjal, dan pemeriksaan urinalisa. Kemudian penunjang yang lain adalah radiologis, mulai dari BNO polos, kemudian ultrasonografi, atau pilihan lain bisa dengan BNO IVP dan CT scan. Namun yang paling sering kita lakukan adalah USG dan CT scan urologi non-kontras, di mana CT scan urologi non-kontras memiliki spesifitas dan sensitivitas yang sangat tinggi untuk batu saluran kemih. Baik, seiring dengan kemajuan teknologi kedokteran, terutama di bidang urologi, saat ini untuk batu saluran kemih tidak selalu operasi. Pilihan operasi juga dan tata laksana itu tergantung bentuk dan ukuran dan lokasi batu. Jika ukuran batunya kurang dari 5 mm atau setengah cm dan terletak di ureter distal atau saluran kemih bagian bawah, kemungkinan keluar batu spontan itu sangat tinggi, lebih dari 50%. Tapi jika batunya sangat lebih dari 1 cm dan terletak di ginjal atau di ureter proksimal, kemungkinan perlu tindakan-tindakan urologi, tindakan operasi. Namun saat ini tindakan untuk pembedahan dengan metode sayatan sudah mulai ditinggalkan.
Jika batunya di ginjal misalnya lebih dari 2 cm, sekarang ada metode namanya PCNL, di mana dilakukan sayatan dari pinggang hanya kurang lebih 1-2 cm sehingga morbiditas dan mortalitasnya rendah. Kemudian pilihan kedua, jika batunya kurang dari 2 cm dan terletak di ginjal, pilihannya adalah SWL atau extracorporeal shockwave lithotripsy, yaitu dengan melakukan tindakan dengan gelombang kejut di daerah pinggang, di mana nanti batu akan pecah dan keluar dalam bentuk pasir atau pecahan batu melalui saluran kencing. Kemudian pilihan yang lain adalah jika batunya di ureter, dapat dilakukan dengan tindakan ureterorenoskopi lithotripsy, yaitu dengan bantuan alat URS, dilakukan melalui memasukkan alat URS dari saluran kencing, nanti batunya kemudian ditembak dan diambil melalui URS dan tanpa sayatan. Kemudian pilihan yang lain yaitu kalau batunya di kandung kemih, yaitu dilakukan lithotripsy batu buli, di mana batu buli dipecahkan dengan alat endoskopi melalui alat lithotripsy batu dengan ada bermacam-macam, ada stone punch dan dengan pneumatik. Kemudian jika batunya di uretra atau di saluran kemih bagian bawah, juga bisa dengan lithotripsy batu uretra. Untuk mencegah supaya kita tidak terkena batu saluran kemih, yang pertama adalah kita mencegah dehidrasi dengan menjaga jumlah air minum yang cukup, yaitu sebanyak 2,5 sampai 3 liter per hari. Kemudian diet tinggi serat, yaitu dari sayur-sayuran yang berwarna hijau. Kemudian diet tinggi sitrat dengan dari lemon atau jeruk. Kemudian batasin protein hewani, terutama daging merah, dengan jumlah maksimal 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian jaga berat badan yang ideal. Kemudian batasin jumlah garam. Kemudian batasin minuman-minuman yang berwarna seperti soda dan alkohol. Kemudian aktivitas harian cukup dan olahraga yang cukup.